sebelum materi dimulai, Ibu akan membagikan kelompok, ya. Ibu akan membuat 3 kelompok, ya. Ini jumlahnya berapa? 10 ya. Kita buat kelompok dulu, buat jadi 3 kelompok, nah. Ya, kita buat jadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, silakan. Kelompok pertama, kelompok kedua, ya. Selanjutnya kelompok ketiga. Ibu buat 3 kelompok, ya. Ini masuk ke dalam kelompok kedua, ya. Ke dalam kelompok kedua, nah. Ini masuk ke dalam kelompok ketiga. Ibu minta tolong porsinya diinikan dulu, ya Pak? Iya, berkelompok. Baiklah anak sekalian, kelompok sudah dibagikan menjadi 3 kelompok, ya. Nah, sekarang kita amati. Mari kita lihat video tentang sholat berjamaah. Ya, silakan siswa-siswi sekalian diamati, kemudian didengarkan, dilihat benar-benar, ya. Ibu tampilkan dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang memiliki pahala yang sangat besar, dan sholat ini sangat istimewa karena hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, selayaknya bagi setiap mukmin untuk lebih bersemangat lagi mendirikan sholat tarawih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di antara malam tersebut terdapat Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat tarawih secara berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, para ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu sunnah. Namun mereka berselisih pendapat apakah sholat tarawih itu afdal dilaksanakan sendirian atau berjamaah di masjid. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah, juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang afdal adalah sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamu lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dicatat seperti melakukan sholat semalam penuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jumlah rakaat sholat tarawih 11 ataukah 23 rakaat? Nabi SAW pernah ditanyai batasan jumlah rakaat. Beliau hanya memberi batasan dengan ucapan, "Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah sabar untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya." Seandainya sholat malam itu ada batasannya, tentu Nabi SAW akan menjelaskannya. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dia berkata, semua jumlah rakaat di atas dengan 11, 23 rakaat atau lebih dari itu boleh dilakukan. Melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan berbagai macam cara tadi sangat bagus. Dan memang yang lebih utama adalah melaksanakan sholat malam sesuai dengan kondisi para jamaah. Jika tidak boleh lebih atau kurang dari 11 rakaat, maka sungguh dia takbir. Bacaan sholat tarawih. Tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jamaah bubar meninggalkan sholat. Seandainya jamaah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik. Menutup sholat tarawih dengan sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil 1, 3, 5, 7 atau 9 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witqa." Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat malam kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sholat witir dilakukan dengan 3 rakaat,
maka dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, 3 rakaat sekali salam berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu kemudian salam, lalu ditambah 1 rakaat kemudian salam berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Beberapa kekeliruan seputar sholat tarawih. Berikut ini adalah beberapa kekeliruan saat pelaksanaan sholat tarawih berjamaah dan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Pertama, zikir berjamaah di sela-sela sholat tarawih. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak diperbolehkan para jamaah membaca zikir secara berjamaah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca zikir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi oleh yang lain. Karena zikir secara berjamaah atau bersama-sama adalah sesuatu yang tidak. Ketiga, memanggil jamaah dengan ucapan as-salatul jami'ah. Tidak ada tuntunan untuk memanggil jamaah dengan ucapan as-salatul jami'ah. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Lihat al-mawsu'ah al-fiqhiyah. Apalagi jika memanggil jamaah dengan ucapan ini atau misalnya dilakukan setiap kali akan bangkit melaksanakan 2 rakaat sholat tarawih. Tentu hal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan kita beristiqomahan untuk menghidupkan malam Ramadan kita dengan sholat tarawih dan amal soleh lainnya. Wallahu waliyut taufiq. Sudah ditonton ya, sudah disaksikan, sudah disimak, sudah didengar, ya kan? Sudah belum kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sudah dilihat ya tayangan tentang sholat berjamaah. Sekarang ibu kasih kesempatan sebelum ibu jelaskan ada dari tayangan tadi tentang sholat berjamaah. Apakah siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ajan, siapa nama Ajan ya? Ajan Rahayu, coba. Jadi yang dimaksud pengertian sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah ya. Sholat sunnah dari cuplikan tadi sudah kita lihat, ibunya jelaskan. Apa itu pengertian sholat sunnah? Sholat sunnah itu adalah sholat yang kita kerjakan. Apabila kita kerjakan berpahala, apabila kita tinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah muakkad, artinya sholat sunnah itu sholat yang sangat dianjurkan, ya. Oke anak-anak sekalian, sudah cukup ya pengertian sunnah. Apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini sholat sunnah itu adalah sholat yang sangat dianjurkan, ya.
pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ya materi selanjutnya tentang macam-macam sholat berjamaah. Ya nak? Macam-macam sholat berjamaah.